Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan maksud tersembunyi. Sejak kecil, secara tidak langsung, Bejo selalu dilatih untuk berusaha dengan sungguh-sungguh jika menginginkan suatu hal. Bejo kecil tidak pernah diberi uang jajan oleh ayahnya. Jadi Bejo pun berusaha menjual sesuatu supaya ia mendapatkan uang jajan untuk dirinya sendiri. Saat jualannya laku, ia dapat menikmatinya. Sampai mau masuk kuliah, Bejo pun harus berusaha membiayai dirinya sendiri dari biaya ujian masuk, biaya masuk kuliah, atau yang biasa disebut dengan uang gedung, sampai biaya per semesternya. Ia harus bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri, sehingga tidak jarang Bejo mengantuk saat dosen sedang mengajar. Suatu saat, Bejo mengambil keputusan untuk menikahi seorang gadis yang dicintainya. Tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melangsungkan pemberkatan serta resepsi pernikahan. Belum lagi Bejo dan calon istrinya membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal mereka setelah acara pernikahan. Dalam hal ini, ayahnya turut membantu, namun tetap dengan cara yang sama. Ayah Bejo tidak serta-merta langsung mengeluarkan sejumlah uang secara cuma-cuma untuk membiayai pernikahan serta tempat tinggal anaknya. Bejo dan istrinya tetap harus berusaha menyicil setiap bulannya sampai semua kebutuhan pernikahan dan rumah lunas. Banyak orang memberi komentar miring melihat didikan ayah Bejo terhadap anaknya sendiri. Tidak sedikit juga komentar pedas ditujukan kepada ayah Bejo. Sebagian kecil dari komentar tersebut kira-kira berbunyi, "Untuk anak sendiri kenapa harus perhitungan sih? Orang lain cari uang banting tulang untuk anaknya. Ini malah anaknya yang harus susah." Tetapi bagi ayah Bejo, komentar demi komentar didengar begitu saja tanpa menggoyahkan pendiriannya. Ia bersikap tidak acuh terhadap orang-orang yang memberi komentar miring dan pedas kepada dirinya. Bagi ayah Bejo, begitulah cara mendidik dan melatih orang supaya menjadi lebih dewasa dan mandiri. Saat sebelum mengerti, yaitu ketika Bejo masih kecil, ia sering kecewa dengan didikan keras dari ayahnya. Bahkan Bejo pernah sakit hati sampai kepahitan dengan ayahnya. Ia merasa ayahnya tidak sayang kepada dirinya karena apa yang diinginkannya tidak selalu diberi. Padahal ayahnya bukan orang miskin. Seiring waktu berjalan, Bejo yang semakin dewasa dan matang akhirnya dapat mengerti maksud dibalik didikan keras ayahnya. Bejo dididik seperti itu supaya ia dapat menghargai barang atau hal yang didapatnya. Bapa di surga sebenarnya sedang melatih Bejo melalui ayahnya, sepertinya yang tertulis dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, bahwa maksud Tuhan membiarkan ada bangsa-bangsa menyerang orang Israel adalah untuk melatih mereka sehingga mereka ahli dalam berperang. Ada maksud yang baik di balik didikan seorang bapa, yaitu untuk membuat anaknya lebih dewasa
dan mandiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika ayah kami mendidik kami dengan keras, sehingga kami menjadi anak yang tahan banting menghadapi dinamika kehidupan di dalam dunia yang keras ini. Biarlah kami mengerti akan ujian dan cobaan ini, karena kadang-kadang Tuhan membiarkan kami masuk ke lembah yang dalam dan juga menaiki tebing yang sangat tinggi. Amin.